Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jakarta Selatan. Dan kita masih di dalam membicarakan dan membahasakan topik yang sama, yaitu the dying love, yaitu cinta yang sekarat, cinta yang hampir mati. Nah, kali ini kita akan kaitkan yaitu pasangan suami istri, di mana salah satunya itu merasakan bahwa dia sudah menikah dengan orang yang sangat membosankan ternyata. Jadi bukan pribadi yang bisa tanda petik itu menghidupkan kehidupan rumah tangga ini. Meskipun dia bisa kerja, tetapi dia pribadi yang sangat membosankan. Berbicara dengan dia itu tidak bisa nyambung. Dia bukan jahat, tetapi memang bukan friend to talk. Jadi padahal kebutuhan saya adalah kebutuhan untuk bisa menemukan teman bicara. Saya tipe yang memang suka bergaul. Tapi sekarang ini, bagaimana saya bisa mencintai orang terus-menerus dan orang tersebut tidak responsif? Jadi membosankan sekali. Bukan hanya tanda petik itu wajahnya, tetapi memang caranya berbicara itu tidak menarik sama sekali. Jadi dia bukan orangnya yang bisa menjadi partner. Sehingga akibatnya saya itu kadang-kadang itu merasa menyesal kok menikah, terjebak di dalam ikatan pernikahan dengan orang yang seperti ini. Dan ini dialami oleh banyak orang yang mengeluh kepada saya. Kadang-kadang mengeluh mengenai istrinya, itu ya, yang tidak bisa diajak bicara sama sekali mengenai masalah-masalah yang suaminya ingin bicara. Oleh karena apa? Istrinya terlalu pendiam. Dan mau menyibukkan selalu hidup dalam dunianya sendiri. Jadi kalau mau diajak berbicara soal apa saja, soal film sekalipun, bahkan soal apalagi soal pendidikan anaknya, dia diam. Apa-apa diam. Menjengkelkan sekali. Dan akhirnya lama-lama saya menemukan sebetulnya bahwa cinta saya terhadap dia itu makin lama makin mati. Saya merasa saya terjebak pernikahan dengan orang yang boring. Nah inilah, mari kita dengar apa yang Bu Esther mau katakan. Jadi kalau kita menikah dengan orang yang membosankan atau yang memberikan respon yang juga tidak menyenangkan, banyak diam. Nah itu dulu waktu pacaran kan suka nggak kelihatan gitu Pak. Seringkali ya di dalam masa pacaran itu hal-hal seperti ini tidak terlalu menonjol. Oleh karena apa? Oleh karena sebetulnya ada unsur-unsur passion dalam sexuality. Seringkali seperti itu. Sehingga meskipun diam, meskipun apa, ya diterus-teruskan karena ada yang tanda petik. Sorry to say. Tapi seringkali orang pacaran sudah ada tanda petik passion yang menyebabkan hubungan itu masih bisa dinikmati. Meskipun kami ingatkan dengan sungguh-sungguh, seharusnya pacaran orang Kristen tidak sampai hubungan seks. Tetapi seringkali itu hubungan kissing, petting itu sudah merupakan kebiasaan. Dan kadang-kadang itu dianggapnya oke. Padahal bisa menjadi sesuatu yang bisa bernilai tidak oke loh. Nah ini persoalannya. Cuma kehadiran yang seperti itu seringkali membutakan orang. Dan sehingga cara-cara bercakap-cakap yang seperti tadi itu seringkali belum menjadi sesuatu yang cukup signifikan hadirnya. Jadi kalau begitu kita harus melihat begitu ya, bahwa dari cara seseorang itu melihat orang lain, terutama menjatuhkan pilihan, apakah akan dijadikan pacar atau tidak, itu tidak boleh cuma tergantung dari perasaan
kita. Begitu ya Pak ya? Ya, oleh karena realitanya kita itu menghadapi hal yang menjebak diri kita sendiri. Jadi rupanya dinamika di dalam orang berpacaran seharusnya itu dipersiapkan juga oleh pihak gereja, bahkan pihak orang tua. Sehingga anak-anak muda itu sebetulnya itu seharusnya menjadi objektif dan tahu bagaimana menilai secara rasional sehingga tidak hanyut. Nah, oleh karena diajar untuk tidak hanyut, biasanya mereka itu bisa tanda petik menilai apakah ini primer atau sekunder. Apakah ini bisa diteruskan apa enggak. Tapi seringkali begitu sudah hanyut, manusia itu sama seperti orang yang adiktif. Itu sehingga tidak rasional, oleh karena yang menggerakkan sekarang cuma insting. Nah, instingnya mau terus, instingnya mau menikmati sesuatu, ya begitu aja. Sehingga isi dari pacaran meskipun tidak kaya, itu seringkali masih dipelihara. Nah, ini menjadi masalah, apalagi pada masa pacaran, banyak orang itu masih punya teman-teman yang lain. Sehingga dia tidak waspada. Bahwa sebetulnya pacarannya ini sendiri pada dirinya tidak self-fulfilling. Tetapi dia masih bisa hahihi, bercanda, berseloroh, bisa ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Sehingga dia lupa bahwa sebetulnya dia akan menikah dengan yang satu ini, yang ternyata pendiam. Dan caranya berbicara boring. Nah, ini menjadi masalah. Dan ternyata setelah menikah, betul-betul hidup dalam dunia sendiri-sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena mungkin ada sebab seorang itu menjadi tidak berani bicara. Oleh karena apa? Oleh karena selalu dianggap responnya tidak nyambung. Nah, sehingga bisa konsentrasi kepada hal yang dia sukai aja. Dia terus di dapur, terus melayani anak-anak, menyiapkan ini, menyiapkan itu, menyibukkan diri, membersihkan rumah. Sehingga peran yang sesungguhnya menjadi partner atau teman pewaris kasih karunia dari Tuhan itu, dia tidak mainkan. Apalagi menjadi helpmate, penolong sepadan bagi suaminya, dia tidak mainkan. Dan sudah menjadi terbiasa. Dan sekarang pada saat dia itu sudah suami itu mulai, dia itu realize, saya sebetulnya dalam banyak hal membutuhkan teman bicara. Oleh karena apa? Sekarang mulai tahu teman-teman yang lain sudah pada menikah, sudah punya kesibukan sendiri-sendiri, punya keluarga sendiri-sendiri. Tetapi dia setiap kali mau bepergian, mau liburan dengan istri, waduh, malas. Oleh karena isinya diem. Akhirnya dia pergi keluar kota, pergi ke Bali, pergi ke Singapura, kemana, malas. Oleh karena apa? Dia tidak menyenangkan. Istri itu bukan seperti teman berbicara yang enak. Jadi kata cinta itu sebetulnya dia itu tidak punya lagi alasannya. Itu kalau begitu Pak, sebetulnya seperti penyakit yang pelan-pelan menggerogoti ya. Sehingga lama-lama cinta yang masih baru menikah, baru 1 tahun itu pun kemudian hilang sama sekali. Lalu kemudian bosan. Dan sebetulnya istri ini yang mempunyai 3 anak misalnya, itu kan kesibukan jadi lebih banyak. Dan dia tidak mau ribut, sehingga dia banyak diam. Karena sebetulnya orang-orang yang pendiam seperti ini biasanya juga dalam aspek-aspek lain seringkali tidak kreatif. Jadi itu yang menyebabkan barangkali caranya berdandan juga tidak kreatif. Nah, dia kurang peka gitu ya, selera dari suami, ya kan? Apa yang membuat dirinya lebih cantik gitu, lebih menarik. Itu kadang-kadang itu diabaikan. Jadi biasanya itu kemudian ada kaitannya dengan aspek-aspek yang lain. Nah, pada saat yang sama, suami itu gradually, pelan-pelan itu mulai merasa sepi, mulai merasa dirinya tidak punya teman, mulai merasa gelisah. Lalu mulai ya mencoba untuk mencari penyalurannya. Nah, biasanya begitu mencari penyalurannya,
Misalnya aja, dia kemudian punya hobi sepedaan, atau punya hobi fitness, punya hobi main tenis, di sana dia ketemu dengan orang-orang lain. Dan biasanya melalui pertemanan seperti itu, perasaan dirinya terjebak menikah dengan orang yang tidak lovable, itu kemudian mulai hidup. Dan menemukan alasan sekarang. Kalau dirinya itu merasa terjebak menikah dengan orang yang membosankan. Jadi kalau begitu, sebetulnya bertumpuk-tumpuk ya Pak. Kalau bukan satu kali, sekaligus gitu, setelah menikah lalu mendapatkan, aduh kok dapat istri begini banget, kok bosan, kok gak bisa ngomong, kok pendiam, kok begini, kok begitu. Tapi perasaan terjebak itu sebetulnya setelah pengalaman mungkin 1, 2, 3, atau 5 tahun, begitu Pak? Ya, itu gradually depends. Oleh karena masing-masing orang itu sebenarnya punya keunikannya sendiri-sendiri. Bahkan saya temukan ada banyak orang yang laki-laki yang cukup baik sebetulnya. Sebetulnya maunya tidak memasalahkan. Tetapi makin lama, gradually, itu baru dia sendiri merasa so lonely, kesepian. Oleh karena apa? Kalau ngomong itu dengan istrinya, dia merasa kecewa. Tidak enak gitu. Jadi mau bicara mengenai bisnis tidak bisa, bicara mengenai Alkitab juga tidak bisa, bicara teologi tidak bisa, bicara mengenai politik juga tidak bisa, bicara mengenai sport juga tidak bisa, bicara mengenai pendidikan anak juga tidak bisa. Lalu apa? Lalu dia mulai berpikir, lalu sebetulnya saya hidup dengan seorang yang cuma menjalankan kewajiban rutin yang sebetulnya itu pembantu rumah tangga juga bisa lakukan. Kecuali satu, yaitu dia masih melayani hubungan seks. Nah itu aja. Tetapi itu pun tidak kreatif. Nah, biasanya seperti itu. Jadi perasaan bosan itu mulai muncul luar biasa. Dan itu godaan-godaan mulai muncul dalam pikiran-pikirannya. Sebelum sampai betul-betul real temptation itu hadir. Jadi, kalau begitu apa yang bisa dipersiapkan supaya sebelum nikah atau pada waktu pria konseling mungkin bisa dipersiapkan. Kalau kamu itu nggak cocok, diajak ngomong itu kamu nggak bisa, kamu membosankan, kamu begini, begitu. Tapi belum nampak sekali lagi pada saat masih pacaran. Oleh karena unsur passion tadi, sebetulnya unsur sexuality, seringkali itu hadir. Dan kadang-kadang ini sudah menjadi sesuatu jebakan yang hanya bisa dideteksi jikalau betul-betul itu ada keterbukaan dan melalui tes seperti tes Taylor Johnson misalnya, itu juga bisa menolong. Oleh karena kelihatan sekali bagaimana dia bersosialisasi dan bagaimana dia itu sebetulnya itu dikenal dan mengenal akan orang lain dan bagaimana dia itu bisa menahan emosinya dan sebagainya. Sebetulnya akan kelihatan. Jadi kalau begitu unsur passion ini sebetulnya juga kita harus ingatkan kepada anak-anak muda yang berpacaran supaya mereka tidak hanyut, supaya mereka juga lebih memahami kelemahan dari pasangan itu apa sih. Oleh karena passion itu merupakan sesuatu yang kadang-kadang inevitable, yang tidak bisa dihindari. Cuma yang harus diingatkan, itu bukan merupakan sesuatu yang independen. Itu kait-kait mengaitnya dengan banyak aspek yang lain. Itu harus diwaspadai. Jadi satu kali kita melibatkan diri dengan hal-hal seperti itu, biasanya pertimbangan akal yang rasional itu melemah. Nah itu seharusnya kita ingatkan. Oleh karena realita bahwa hidup manusia sebagai psychological being itu sebetulnya seperti itu. Dengan tubuh, darah daging yang seperti ini. Dan ternyata tidak bisa kita itu ignore akan hal-hal yang memang berkait-kaitan dengan apa yang kita alami. Jadi kalau begitu, Bapak mengatakan peran sebagai pewaris kasih karunia sebetulnya harus dihidupkan pada saat berpacaran juga. Apakah betul begitu Pak? Memang exercise-nya itu pada saat pacaran seharusnya kita tahu bahwa ini saling sebetulnya complementary atau enggak antara mereka berdua.
Jadi kalau mereka itu ternyata tidak, ya kita sudah tahu bahwa ini merupakan sesuatu yang kemungkinan agak sulit untuk nanti dihidupi bersama sebagai suami istri. Jadi tugas kita sebetulnya hanya mengingatkan setelah menolong orang mengenal diri sendiri. Tetapi keputusan akhir tetap pada setiap individu. Yang anehnya, banyak individu yang ternyata terjebak-jebak kepada apa yang sebetulnya sudah ada warning. Jadi para pendengar yang kami hormati, the dying of love, matinya daripada perasaan cinta, itu bisa terjadi oleh karena macam-macam sebab. Tapi juga bisa terjadi oleh karena realita faktor pencetus yang tidak terhindarkan, yaitu punya pasangan yang membosankan. Ya sebetulnya bagaimana saya bisa mencintai orang seperti ini jikalau selama saya berinteraksi dengan dia itu tidak lovable, tidak menjadi wanita atau pria yang aku bisa cintai. Tidak menyenangkan berinteraksi dengan orang seperti ini. Jadi kita perlu waspada menghadapi akan realita yang sudah terjadi. Kita barangkali perlu membawa akan orang tersebut kemana? Bersama dengan kita konseling. Supaya melalui konseling ada kesadaran diri. Bahwa hidup ini adalah give and take-nya. Jadi kalau mau diteruskan dan diperbaiki, ya belajar untuk berkomunikasi bagi wanita atau pria yang memang pendiam. Yang bisa menjadi membosankan. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua.